Barcelona 2025. Siapa sangka klub sebesar ini bisa naik daun dan pelan-pelan anjlok ke tanah. Tapi bro, ini bukan hoax ya. Bukan karangan netizen, ini realita. Performa Barcelona di musim 2024-2025 ini benar-benar penuh warna. Dari optimisme di awal musim, sampai kritikan tajam di akhir musim. Tapi tenang, kita bahas tuntas di sini. Jadi, siap-siap pasang headset, tarik selimut, dan mari kita mulai. كرة لجافي، تمريرة في الجهة اليمنى، لامين يامال، لجافي خطيرة للبارسا، وعرضية ضخمة بالراس، يا إلهي على الأبطال، أي حارس أنت، أي حارس أنت، كورتوا يمنع الهدف. Banyak yang gak nyangka, tapi Joao Felix sempat jadi penyelamat di beberapa laga penting. Gol-golnya datang di saat genting, tapi spotlight musim ini jelas ke Lamine Yamal. Anak ajaib ini bikin fans sejenak lupa sama Messi. Driblenya, visi bermain, dan keberaniannya luar biasa untuk pemain seusia itu. Di sisi lain, Jules Koundé dan Ronald Araujo sempat jadi benteng tangguh di lini belakang. Tapi ya, semua itu nggak bertahan lama. Di Liga Champions, Barcelona sempat bikin fans berbunga-bunga. Mereka lolos dari fase grup sebagai juara grup. Banyak yang bilang, ini Barca udah balik. Sayangnya, di babak knockout, mereka ketemu tim Premier League. Di sini mulai kelihatan celahnya. Kesulitan bangun serangan, finishing yang buruk, dan hilangnya konsistensi. Masuk bulan Februari, badai cedera datang. Pedri cedera panjang, Gavi juga absen karena lututnya kambuh. Joao Cancelo yang diharapkan bisa jadi tumpuan di bek kanan mulai menurun. Sementara lini tengah jadi pincang. Sevilla pun harus banyak rotasi, tapi sayangnya, pemain cadangan gak bisa kasih performa setara starter. Mulai muncul kabar-kabar dari ruang ganti. Katanya ada ketegangan antara pemain senior dan Sevilla. Beberapa pemain mulai mempertanyakan taktik Sevilla yang dianggap terlalu konservatif. Ada juga isu finansial yang bikin mood pemain drop. Gaji telat, bonus dipotong, dan sponsor yang mulai berkurang karena hasil buruk. Puncak kekalahan datang saat El Clasico. Barcelona dibantai 4-1 oleh Real Madrid di Bernabeu. Kekalahan itu bikin fans mulai menyerang Sevilla secara verbal, di media sosial bahkan di Camp Nou. Setelah itu, performa tim benar-benar ambruk. 4 laga tanpa kemenangan. Mereka akhirnya tersingkir dari Copa del Rey dan makin tertinggal di La Liga. Di tengah tekanan yang makin kuat, Sevilla akhirnya ngomong ke publik. Katanya, saya akan evaluasi posisi saya di akhir musim. Itu kayak sinyal kuat bahwa dia siap mundur. Beberapa fans justru sedih, karena Sevilla dianggap sebagai simbol era baru. Tapi, ada juga yang bilang, udah saatnya ganti pelatih. Barcelona sekarang dalam dilema. Di satu sisi, mereka punya skuad muda yang berbakat. Tapi di sisi lain, tekanan fans dan finansial klub bikin segalanya rumit. Nama-nama seperti Hansi Flick, Thiago Motta, sampai Marcelo Gallardo mulai dikaitkan sebagai calon pengganti Sevilla. Tapi belum ada yang pasti. Fokus utama sekarang, menyelamatkan posisi 4 besar dan lolos ke Liga Champions musim depan. Kalau ditanya siapa yang masih bisa diandalkan musim ini, jawabannya, Lamine Yamal, the future is now, Araujo, meski sedikit menurun, tetap jadi andalan, Ter Stegen, kalau udah sembuh, dia tetap elit, Pedri, andai nggak cedera, musimnya bisa beda total, sisanya harus dievaluasi. Terutama lini depan yang kurang tajam dan pemain tengah yang gampang kehilangan bola. Musim ini jadi pelajaran keras buat Barcelona. Mereka harus benahi mentalitas, perbaiki struktur gaji, dan tentukan arah pelatih baru yang tepat. Beli pemain? Iya, tapi harus realistis. Jangan utamakan nama besar,
tapi yang cocok sama sistem. Fokus bangun tim dari fondasi muda. Karena generasi Lamine Yamal, Fermin, dan Gavi punya masa depan. Buat kalian fans Barcelona, sabar ya bro. Klub sebesar ini pernah hancur dan bangkit lagi. Dulu juga kita lihat era post Messi yang chaos. Tapi sekarang, masa depan udah mulai kelihatan. Tinggal pintar-pintarnya manajemen nanganin situasi. Yang penting, tetap dukung tim apapun hasilnya. Karena cinta itu bukan pas menang doang, tapi saat jatuh pun tetap di sampingnya. Dan itulah kisah lengkap Barcelona 2025. Dari tancap gas, sampai masuk lubang sendiri. Kalau kamu ngerasa skrip ini mewakili isi hati kamu sebagai fans, langsung aja share dan komen pendapat kalian. Jangan lupa, hidup itu nggak cuma tentang menang, tapi tentang belajar dari kalah. Sampai ketemu di skrip selanjutnya. Dan ingat, jangan gampang kena hoax bola.